Kasus yang menimpa Sudrajat, penjual es gabus, kembali memantik perhatian publik setelah muncul dugaan intimidasi dari oknum aparat terhadap dirinya. Tuduhan bahwa es gabus yang dijual berbahan spons dan tidak layak konsumsi berujung pada perlakuan yang dinilai berlebihan, meski belakangan disebut tidak terbukti. Situasi tersebut memicu simpati luas, termasuk dari pengacara kondang Hotman Paris yang ikut angkat suara. Melalui unggahan di media sosialnya, Hotman Paris menyatakan keprihatinannya terhadap nasib pedagang kecil yang terseret masalah serius tanpa kepastian hukum yang jelas. Ia menilai kasus ini tidak boleh dibiarkan berlalu begitu saja karena menyangkut martabat dan rasa keadilan masyarakat kecil. Sebagai bentuk dukungan nyata, Hotman Paris menyatakan siap memberikan bantuan hukum penuh kepada Sudrajat. Ia bahkan berencana menurunkan 10 pengacara untuk mengawal perkara ini tanpa memungut bayaran sepeser pun. Langkah tersebut diambil setelah banyak pihak mendesaknya agar turun tangan langsung. Saat ini, Hotman Paris mengaku masih menunggu keputusan dari pihak keluarga Sudrajat terkait langkah hukum yang akan ditempuh. Apabila kasus ini dibawa ke jalur hukum, ia memastikan timnya siap bergerak demi memperjuangkan hak Sudrajat dan membuka fakta sebenarnya di hadapan publik. Bapak korban ya, yang itu penjual es kue ya, yang lagi rame di medsos, yang ribuan orang minta tolong ke Hotman untuk membantu penjual es kue ini. Saya sudah posting, silakan kalau bisa korbannya atau keluarganya menghubungi Hotman 911. Dengan senang hati saya akan kirim tim pengacara. Hotman 911 punya tim pengacara di seluruh Indonesia dan tidak dibayar ya, alias gratis. Kalau pada naga bayar saya mahal, tapi kalau rakyat susah seperti ini, sudah ribuan orang kita tolong dan nggak ada munafik-munafikan mencari nama. Aku udah terkenal, ngapain gue mencari nama? Oke. Jadi kepada penjual es kue yang di medsos lagi rame sebagai korban, silakan bapak atau anaknya atau keluarganya menghubungi tim Hotman 911. Saya akan langsung kirim 10 orang pengacara untuk menemui bapak hari ini juga. Oke? Hari ini juga. Kirim, hubungi kami segera. Oke? Gampang kok menghubungi kita. Oke? Hubungi wartawan. Kalau Anda tidak tahu, suruh wartawannya agar hubungi saya. Kami akan menemui Anda dan keluarga kamu dimanapun Anda mau. Oke? Penjual es korban yang medsos, Hotman 911 siap. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Lu jangan mentang-mentang punya berapa kali tuh. Lu jangan mentang-mentang punya jabatan, lu bisa seenaknya sama rakyat kecil, anjing. Monyet lu, setan. Biar apa lu kayak begitu, hah? Biar apa lu? Kalian pasti udah lihat berita tentang oknum yang menuduh bapak-bapak menjual es itu terbuat dari spon kan? Itu oknum memang monyet. Monyet. Tahu lu monyet. Seandainya itu bapak terbukti bersalah, lo nggak berhak untuk menghakimi si bapak itu, monyet. Ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk menghakimi bapak itu kalau memang dia terbukti bersalah. Malu kagak lu? Malu kagak lu? Udah salah, nyolot lagi. Jangan suka nuduh orang ya. Jangan suka sembarangan. Lo tau nggak monyet? Lo tau monyet? Cuma monyet yang suka sembarangan. Lo lihat no monyet di hutan sana, dia suka sembarangan ngambil barang-barang orang. Nah itu tuh lu. Setan. Monyet juga masih berpikir kalau mau ngambil barang orang. Dasar lu nggak punya adab lu, setan. Udah pada tahu belum yang lagi viral sekarang di Jakarta, tepatnya di Kemayoran? Ada pedagang es gabus yang difitnah katanya menjual es gabus yang terbuat dari spons. Dan udah diuji lab, ternyata itu es gabus tidak terbuat dari spons dan emang layak untuk dimakan, untuk dikonsumsi. Nah, kalau udah seperti ini, Anda yang memfitnahnya harus bertanggung jawab. Ingat loh, bukan hanya bertanggung jawab mengganti esnya saja, tapi Anda pun harus bertanggung jawab secara moral ya, secara moral. Karena Bapak itu sudah Anda fitnah. Ingat, fitnah itu lebih kejam daripada Ingat, lebih kejam daripada Sakali deui, lebih kejam daripada Ingat tasyahnya.
Lagian ya, yang namanya es gabus atau es lapis emang seperti itu bentuk dan teksturnya. Emang Anda pas kecil tidak pernah makan es gabus yang emang tekstur dan bentuknya seperti spons itu? Gimana sih main tuduh, main fitnah aja orang lain? Dan ada satu bagian yang bikin miris, yang memilukan, yang membuat sedih ketika melihatnya adalah bagian ketika ada bapak-bapak yang menggunakan baju loreng, kemudian mengambil es gabusnya dan memeras es gabus itu ya di perut sama dia. Setelah itu baru diberikan kepada amang-amang pedagang es gabus itu untuk dimakan. Itu menurut saya sungguh keterlaluan. Setelah apa yang udah terjadi, apa yang udah kalian viralkan, apa yang udah kalian perlakukan terhadap rakyat kecil ya Pak ya, itu rakyat harusnya lu lindungin Pak. Ya bukan kayak gitu, itu udah fitnah, pencemaran nama baik ya, terus apalagi penghinaan iya, terus udah gitu doang, klarifikasi minta maaf selesai. Semua orang juga bisa Pak, anak TK juga bisa Pak, mohon maaf. Sumpah ini hati gue sakit banget sih ngeliat si bapaknya makan kue yang udah diremes-remes sama si oknum ini. Apa sih gitu? Lu tuh udah menghina orang Pak. Lu tuh bukan cuma fitnah, lu tuh udah menghina orang. Di Indonesia itu ada Pancasila Pak ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau cuman klarifikasi minta maaf ya, itu bukan keadilan namanya. Bapak udah menghina rakyat kecil Pak ya, mohon maaf. Tapi Bapak cuma ngelakuin apa? Klarifikasi minta maaf. Yang posting di sosial media Bapak, yang memviralkan Bapak ya, yang menghina Bapak juga, yang memfitnah itu Bapak. Kalau mau adil harus ada sanksi nggak sih? Kalau nggak dibalas aja, supaya Bapak tuh ngerasain kalau Bapak tuh digituin kayak gimana, rasanya tuh enak atau enggak. Bapak si penjual esnya ya, remes-remes itu es, suruh si Bapak yang oknum berseragam ini makan. Nah itu baru adil. Mohon maaf, klarifikasi apaan? Itu nggak adil namanya. Nggak ada Pancasila mana Pancasilanya, nggak ada. Seragam lo seragam, yang harusnya lu tuh mengayomi rakyat, bukan malah menindas, bukan malah menghina, bukan malah anjing, kesel banget gua. Lewat nggak di FYP kalian berita yang ini? Disclaimer, gue jauh banget dari kata baik, tapi gue habis pikir kenapa ada orang yang punya hati sebegitu jahatnya. Hati lu tuh terbuat dari apa sampai empati, simpati lu tuh bener-bener gak ada ke sesama manusia. Gak usah yang niat banget jadi jahat deh. Even ada orang yang udah jelas-jelas jahat aja, zolim ke kita aja ya, gue tuh mau ngebales itu gak tega. Orang jahat minta tolong ke gue aja, gue masih gak tega untuk gak bantu. Pasti gue bantu, padahal jelas dong udah jahat gitu ke gue ya. Yang gue gak habis pikir, kenapa lu memutuskan untuk jahat ke orang yang bahkan gak bersalah sama lu. Gila ya, gue ngeliat muka bapak itu aja tuh gak tega gitu loh. Enggak, gini loh, gue ngeliat orang lewat dagang di jalan, itu aja gue kepikiran kayak, ya hari ini laku gak ya dagangannya, dia punya beban apa ya. Kayak gue overthinking sendiri, mikirin kehidupan dia gimana. Dan lu ya bapak-bapak di sana, gue gak mau nih sopan santun lagi karena emang kalian semua tuh kurang ajar sama orang tua. Lu jangan kayak merasa karena lu punya pangkat, lu merasa karena lu punya jabatan, lu bisa seenaknya sama manusia. Hey, dia juga bapak-bapak yang punya tanggung jawab sama keluarganya di rumah. Kalian paksa tuh bapak-bapak itu nyobain makanan yang dia jual sendiri, terus kalian bilang itu makanan yang gak aman, berbahaya, terus kalian rekam, terus kalian sebarin ke orang-orang, dan orang-orang bisa lihat itu semua. Kalian gak punya bukti yang jelas untuk membuktikan bahwa makanan itu layak dikonsumsi atau enggak. Dan kalian tahu faktanya ternyata makanan itu aman dikonsumsi. Sekarang video itu udah tersebar, bapak-bapak itu harga dirinya udah terinjak-injak, rasa malu, rasa takut, segala sesuatu itu bercampur aduk di dalam dirinya. Dia itu cowok, harga dirinya, egonya kesentil gara-gara siapa? Kalian. Coba kalau kalian ada di posisi itu, kalian jangan kayak gitu, dilirik kayak gini aja ya, kalian udah nyolot. Tapi kalian memperlakukan manusia kayak gitu. Hey, bahkan binatang pun gak pantas kalian perlakukan kayak gitu. Dan kalian tahu salah satu fakta lagi, jadi gue ngeliat konten itu di salah satu FYP ngelewat lagi, ada yang komen tetangganya. Katanya bapaknya itu tetangganya bilang kalau bapak itu punya anak banyak, mereka itu keluarga yang kurang mampu. Dan tahu sekarang dia berhenti bekerja. Karena apa? Karena takut katanya nanti ketangkap polisi. Gue gak ngerti lagi, gak tahu kenapa. Mungkin bapak itu dengan lapang hati untuk memaafkan, tapi gak tahu, gue sakit hati kalau misalkan ada yang mendoakan
segala hal buruk terjadi sama orang yang ngezolimin bapak itu, gue salah satu orang yang berdoa untuk mereka. Please lah kalian jadi manusia. Kalau nggak bisa jadi baik, jangan jadi jahat. Kalau nggak bisa bantu orang, jangan nyakitin orang. Udah stop ya, udah cukup kasus bapak-bapak yang dagang es teh, sekarang bapak-bapak yang jualan es jadul. Kalian harus ingat, mereka cuman orang kecil yang berusaha terus untuk mencari rezeki setiap harinya. Bukan memperkaya diri, nggak memperkaya diri kayak kalian. Tapi untuk bertani guys, please, be kind.